Jadi Suster Fitri sama Suster Anki datang ke sekolah. Jadi hari ini kita mau lakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Ya. Jadi ada yang sudah pernah dengar apa itu kesehatan reproduksi? Jadi kesehatan reproduksi itu keadaan sehat secara mental, fisik, psikis yang berhubungan dengan fungsi dan sistem reproduksi. Jadi apapun yang berkaitan dengan sistem reproduksi itu harus sehat. Reproduksi itu dia misalnya satu individu menghasilkan individu yang lain atau berkembang. Manusia berkembang biak dengan apa? Melahirkan, kawin, kemudian melahirkan. Jadi kalau laki-laki namanya penis, kalau wanita namanya vagina. Menurut kalian penting tidak kalian pelajari tentang ini? Penting. Alasannya? Untuk tahu. Ya, untuk tahu apalagi. Supaya jangan sembarangan berteman. Kenapa sangat penting kita pelajari tentang kesehatan reproduksi remaja? Karena kita sekarang masih ada di fase Remaja. Suster mau tanya, umur remaja itu dari berapa tahun sampai berapa tahun? 12 sampai Satu orang. Coba yang ini. Namanya siapa? Osean. Menurut Osea, umur remaja itu dari berapa tahun sampai berapa tahun? 12 sampai 18. Oke, ada yang lain? Menurut BKKBN 10 sampai 24 tahun atau sebelum menikah. Itu dikatakan remaja. Jadi supaya adik-adik yang maksudnya yang masih remaja tidak salah jalan, bisa ambil sikap yang baik ke depannya nanti kalau misalnya berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi ya. Karena pada saat remaja ini sangat banyak masalah-masalah kesehatan reproduksi. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah tahu, minimal bisa menjaga diri ya, bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak, yang baik kita ikuti, yang tidak kita lewati. Jadi pada masa remaja itu remaja mengalami namanya masa pubertas. Oke, menstruasi ya. Kalau laki-laki apa namanya? Apa itu? Laki-laki. Mimpi basah. Iya, mimpi basah. Pada masa pubertas itu kan kita akan mengalami yang namanya transisi atau perubahan. Kalau yang laki-laki perubahannya apa saja? Laki-laki dia sekarang ini. Suara besar. Oke, terus lagi Kumis. apalagi? Apa nih? Apa lagi? Ini mau apa ini? Jakun. Jakun, apalagi? Mana belajar biologi kalau? Tubuh. Laki-laki tubuhnya semakin bidang. Segitiga. Kalau yang perempuan apa? Kumis. Yang perempuan apa dia kalau perubahan atau transisi yang terjadi pada tubuhnya? Susu, kenapa susu? Susunya kenapa? Oke. Yang pertama itu kelenjar area dada semakin berisi. Yang kedua apa? Suara, bukan susu lagi. Suaranya sudah semakin ada bassnya kalau musik. Kemudian area pinggulnya semakin membesar dan berlebar. Namanya siapa? Namanya siapa? Aldi kelas berapa? Kelas 10. Kalau laki-laki masa pubertasnya ditandai dengan apa? Mimpi basah. Kalau perempuan? Kalau perempuan mimpi buruk. Menstruasi atau haid. Ya, misalnya pada tiap bulan mengalami menstruasi ada tidak mengalami nyeri-nyeri? Ada. Itu namanya desminore.
6 jam sehari. Jangan pakai pembalut sore besok baru diganti, jangan. Per 6 jam. Jadi per 6 jam ya. Kemudian dibersihkan, ya. Kemudian kalau yang tadi kan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada saat menstruasi. Kalau untuk menjaga pada saat setiap harinya itu, maksudnya menjaga kesehatan ini hari-harinya itu bagaimana? Supaya tidak berjamur, tidak berbau. Untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dulu. Caranya bagaimana untuk menjaga supaya tetap sehat, bersih, kuat. Sehat, bersih saja. Yang pertama diapakan? Harus apa? Mandi. Oke, jadi Pasti mas. ada lagi. Oke, kita bilang ya. Pertama itu harus mandi. Kemudian jangan pakai dalaman yang terlalu tebal atau ketat, karena kalau tebal itu akan mudah berkeringat. Kalau keringat akan mudah berbau dan menimbulkan jamur. Kemudian kalau di sekarang itu di Kementerian Kesehatan dianjurkan untuk sunat ya. Kenapa harus sunat? Karena untuk menghindari yang namanya penyakit kelamin. Karena untuk laki-laki di area alat reproduksinya itu ada satu tempat yang memang harus dibuang karena itu mengandung banyak virus penyakit ya. Kemudian untuk yang sudah punya rumput bulu itu harus dibersihkan minimal sebulan sekali ya. Jangan ketawa. Nanti kalau tidak dibersihkan nanti punya kutu. Nanti berkutu. Berjamur, berbau. Sekarang untuk perempuan caranya bagaimana? Caranya? Tadi itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki kan tidak jauh beda. Caranya bagaimana? Oke, yang pertama mandi. Kemudian jangan pakai celana yang tebal dan ketat ya, sempit. Nanti ada situnya mudah gatal-gatal ya. Kemudian pada saat buang air besar atau buang air kecil, jangan cebok atau cebok kan? Tahu. Jangan cebok dari arah ke belakang depan. Jangan, karena kotoran atau bakteri yang ada di anus itu akan berpindah ke area vagina. Jadi arahnya itu dari depan ke belakang. Bisa dibayangkan tak bisa toh? Bisa. Traveling, coba traveling dulu. Ya traveling dulu. Nanti di sininya berjamur, punya penyakit, ada namanya IMS. IMS itu infeksi menular seksual. Ya. Jadi arahnya dari mana tadi? Hah? Ke belakang. Jadi adik-adik salah satunya kita tahu kenapa ini penting untuk mengatasi terjadinya masalah-masalah kesehatan reproduksi. Suster mau tanya, masalah kesehatan reproduksi yang terjadi sekarang itu apa saja? Seks bebas. Ya, jadi untuk yang remaja kalau bisa itu sangat tidak boleh, karena dampaknya kalau misalnya lakukan seks bebas terus hamil yang cewek itu akan mengakibatkan juga tingginya angka kematian atau kesakitan ibu dan anak. Dan kebanyakan kasusnya begitu, belum cukup umur kemudian melahirkan, bisa jadi bayinya meninggal atau ibunya bisa jadi juga dua-duanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, suster rasa itu cukup. Semoga apa yang suster Fitri telah disampaikan kalian bisa menyimak, bisa ingat. Ada teman-teman yang tidak datang? Ada. Nanti disampaikan ya. Yang terhilang disampaikan sama teman-teman yang tidak datang, sama teman-teman yang di rumah, yang tidak sekolah. Ya, karena apa yang kalian tahu hari ini tidak sampai di sini saja. Kalian itu ingat sampai di rumah, sampai besok, sampai lusa. Ya. Nanti dilanjutkan sama yang dua ya.